تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai halaman 51 ya. Masih membahas faedah dari perkataan penulis rahimahullah ta'ala, wa rabbu huwal ma'bud, bahwasanya ar-rabb, Allah sebagai Rabb, itulah yang pantas untuk disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kemudian beliau membawakan dalilnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yaitu yang telah menciptakan kalian. Ya, sekarang itu ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kemudian dijelaskan di sini apa alasannya, alladzi khalaqakum, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian. Qauluhu, perkataan dari penulis atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqakum, yang dia Allah itu menciptakan kalian. Hadhihi sifatun ka sifatun, ini adalah suatu sifat yang menyingkap, itu sifat yang menjelaskan, sifat yang menyingkap, yang menjelaskan. Tu'allilu ma sabaqa, yang itu menjelaskan alasan dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Apa itu? Yaitu ubuduhu. Kan dalam kalimat sebelumnya dikatakan apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Jadi itu ada perintah. Ubuduhu, yaitu beribadahlah kepadanya, itu kepada Allah. Kenapa? Alasannya li'annahu rabbukum, karena dia Allah adalah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian. Famin ajli kaunihi ar-rabba al-khaliqa, maka disebabkan status itu keberadaan Allah sebagai Rabb yang menciptakan, karena Allah lah satu-satunya yang menguasai dan menciptakan kita ini. Kana lizaman alaikum, maka menjadi kewajiban, ya, keharusan atas kalian, anta buduhu, yaitu apa? Untuk kalian beribadah kepadanya. Jadi ini konsekuensinya. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita meyakini Allah itu pencipta kita, konsekuensinya adalah kita beribadah hanya kepadanya. Walihadza naqulu, oleh sebab itu kita katakan, yalzamu, yaitu wajib, kullu man aqarra bi rububiyyatillahi, setiap orang yang mengakui, yang meyakini tentang rububiyah Allah, Allah sebagai satu-satunya apa? Pencipta, pemelihara, penguasa. Kalau dia meyakini hal itu, maka konsekuensinya itu ada konsekuensinya. Itu keyakinan itu punya apa? Tuntutan, ada konsekuensi yang harus dia laksanakan. Apa itu? An ya'budahu wahdahu, yaitu dia harus beribadah hanya kepada siapa? Allah semata. Jadi tauhid uluhiyah itu konsekuensi dari tauhid rububiyah, ya.
Wa illa kana mutanaqidun. Kalau tidak seperti itu, maka orang itu melakukan apa? Tanakut itu apa? Kontradiksi. Kalau orang mengakui Allah satu-satunya pencipta yang memelihara, yang menguasai, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah saja, maka itu adalah orang yang tidak apa? Tidak konsekuen. Orang yang konsekuen, kalau dia meyakini Allah penciptanya, maka dia beribadah ya hanya kepada yang menciptakan. Itu kalau orangnya konsekuen. Gitu. Kalau orangnya tidak seperti itu, dia hanya mengakui tauhid apa? Rububiyah, sementara tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, berarti orang itu tidak apa? Konsekuen. Jadi kebanyakan manusia di bumi ini tidak konsekuen. Tidak konsekuen dengan keyakinannya sendiri. Dia kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, dia yakin Allah. Tapi ketika giliran masalah ibadah, ibadahnya kemana-mana, tidak tertuju kepada satu arah, yaitu kepada siapa? Allah. Dia bercabang-cabang, makanya dikatakan dia berbuat apa? Syirik. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa? Sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan juga apa? Menciptakan alladzina min qablikum, yaitu orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang terdahulu itu juga Allah yang menciptakan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian apa? Bertakwa. Jadi di sini ada penjelasan mengenai sebab ya atau alasan mengapa orang diperintahkan untuk beribadah. Kalau tadi itu penjelasan mengapa orang diperintahkan untuk beribadah kepada siapa? Allah, karena Allah yang menciptakan. Itu satu keterangan. Kalau sekarang itu menjelaskan la'allakum tattaqun, itu menjelaskan sebab mengapa orang diperintahkan beribadah. Jadi ada sebabnya, alasannya itu apa? Ai min ajli an tahsulu ala taqwa, yaitu supaya kalian itu mencapai derajat apa? Ketakwaan. Jadi orang beribadah itu merupakan sarana jalan agar orang mencapai apa? Ketakwaan. Jadi tidak mungkin orang bertakwa tanpa beribadah. Jadi nggak ada ceritanya orang bertakwa nggak sholat, ya kan? Nggak ada. Bertakwa kok nggak sholat? Katanya takwa cuma di mana? Di hati. Mana itu? Nggak ada urusannya takwa dengan lisan gitu. Orang bertakwa kok mengucapkan selamat Natal. Ketakwaannya di mana? Wa taqwa hiya ittikhadhu wiqayatin min adzabillahi. Dan takwa itu adalah mengambil suatu perlindungan. Jadi hakikat orang bertakwa adalah dia mengambil suatu apa? Perlindungan. Jadi menempuh sebab-sebab supaya dia bisa terlindungi. Dari apa? Min adzabillahi azza wa jalla, yaitu supaya kita terlindungi, terselamatkan dari apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi. Nah, ini caranya. Takwa itu akan terwujud dengan cara apa? Mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangannya. Jadi dari sini kita mengetahui takwa itu buahnya adalah orang yang bertakwa akan terbebas dari apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dirunut, mengapa orang beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan. Mengapa kita diperintahkan beribadah kepada Allah saja alias bertauhid? Supaya orang bertakwa. Kenapa orang harus bertakwa? Kalau orang bertakwa dia akan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya kembalinya kepada siapa? Orang itu sendiri. Kalau orang beribadah, orang itu bertakwa, maka yang bahagia, yang selamat, yang beruntung siapa? Dia sendiri. Dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan ya. Menjelaskan apa ini?
Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Jadi setelah dijelaskan yang pertama Allah yang menciptakan kalian. Kemudian Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya kan ini kan semua menceritakan tentang Allah. Artinya kalau orang itu mau ibadahnya sempurna, maka dia mau tidak mau harus mengenal siapa yang dia sembah, ya kan? Oh, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dan di antara keutamaan yang Allah miliki, Allah itu menjadikan untuk kalian bumi sebagai apa? Hamparan. Bumi itu firasyan menjadi terhampar, ya. Ai ja'alaha firasyan wa mihadan, yaitu Allah menjadikan bumi ini seperti sebuah hamparan, ya, suatu yang dibentangkan. Nastamti'u fiha min ghairi masyaqqatin, yang kita itu bisa nastamti'u fiha, yaitu memanfaatkannya. Kalau bumi itu terbentang, maka orang akan dengan mudah memanfaatkan permukaan bumi ini. Min ghairi masyaqqatin, tanpa ada kesulitan. Wala ta'bin, dan tidak juga apa? Perlu bercapek-capek, karena terhampar dengan mudah untuk ditempuh dan seterusnya. Kama yanamul insanu ala firashihi, sebagaimana digambarkan apa? Orang itu bisa tidur di atas apa? Tempat tidurnya, di atas tempat pembaringan. Jadi orang itu mau menggunakan bumi ini untuk berkegiatan dan lain sebagainya itu mudah. Kenapa? Karena bumi itu dibuat terhampar, ya kan? Coba kalau buminya begini. Nah, iya, jatuh semua kan. Kemudian masih di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya, ya, Allah menceritakan tentang dirinya. Wassama'a binaan, dan Allah menjadikan apa? As-sama, yaitu apa sama? Langit. Ya, Allah menjadikan langit itu binaan, artinya sebagai apa? Atap. Allah menjadikan langit itu sebagai apa? Atap. Dan kata as-sama itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran bisa bermakna apa? Al-ulu, yaitu ketinggian. Makanya Allah mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an, di ayat berikutnya itu kan. Dan Allah turunkan dari mana? As-sama, itu dari ketinggian. Karena air hujan itu turun dari apa? Dari awan. Awan di mana? Di atas, maksudnya di bawah. Awan di atas. Makanya kata para ulama tafsir, wa anzala minas sama, itu maksudnya Allah turunkan dari ketinggian, itu dari apa? Awan. Itu as-sama, makna yang pertama, itu maknanya apa? Di atas, tinggi. Makanya Allah mengatakan a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah? Yang Allah di mana? Fis sama, fil ulu, di atas ketinggian. Atau makna yang kedua, as-sama itu maknanya adalah 7 lapis langit. 7 lapis apa? Langit. Karena langit itu kan berlapis-lapis, seperti bumi juga berlapis-lapis, ya. Maka kalau dikatakan a'amintum man fis sama, bisa juga diartikan apakah kalian merasa aman dari Allah, yang Allah di mana? Di atas langit. Maka di sini Allah mengatakan was-sama'a binaan, berarti sama di sini artinya apa? Tinggi atau langit yang 7 lapis tadi? Nah, langit yang 7 lapis. Ai fauqona, yaitu di atas kita, li annal bina'a yasiru fauqas sama'i. Ya, karena apa? Al bina yasiru fauqas sama'. Ya. Maksudnya langit itu menjadi atap, ya. Binaan li ahlil ardi, sebagai atap bagi siapa? Para penduduk bumi. Jadi seolah-olah langit itu menjadi atap bagi para penduduk bumi. Wa hiya saqfun mahfudun, dan langit itu adalah suatu saqfun. Apa saqfun? Atap. Langit menjadi atap yang terpelihara, yang terjaga.
Seandainya Allah tidak menjaga langit, mungkin ya istilahnya sudah apa? Ya sudah hancur bumi ini kan. Mungkin ada hujan apa? Hujan meteor itu kan. Dan seterusnya. Atau ditabrak planet yang lain gitu tuh. Alien. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudza. Ini dalilnya. Dan kami menjadikan as-sama' yaitu apa? Langit tadi yang 7 lapis itu sebagai atap yang terjaga. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjaga langit tersebut. Wa hum an ayatiha mu'ridun, dan sementara mereka, siapa itu? Orang-orang kafir, ya. Ini diantara sifat orang-orang kafir dari ayat-ayat ya Allah Subhanahu wa taala, atau dari ayat-ayat yang ada di alam semesta itu mereka apa? Mu'ridun. Apa artinya? Berpaling. Jadi di antara sifat orang kafir mereka adalah berpaling dari ayat-ayat ataupun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita belajar dalam masalah akidah ada namanya kufur apa? I'rad. Kufur i'rad itu orang kufur karena apa? Berpaling, tidak mau mempelajari Islam, tidak mau mengamalkan Islam, enggak peduli dengan Islam. Maka itu bisa membuat orang jadi keluar dari Islam. Nah, sifatnya orang kafir seperti itu. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan ya tentang keutamaan atau kesempurnaan dirinya atau nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama tadi apa? Allah menciptakan kalian. Kemudian Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Kemudian Allah menjadikan langit sebagai atap. Ini kan semua cerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ini kalau mau disuruh beribadah itu perlu diingatkan tentang nikmat yang Allah berikan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Nah ini. Dan Allah juga menurunkan dari langit air apa? Air hujan. Ai anzala minal uluwi minas sahabi tadi. Yaitu Allah turunkan dari ketinggian, dari awan maksudnya, ma'an tahurun, air yang apa? Tahur itu suci dan mensucikan. Makanya kalau ada air hujan, maka air hujan bisa untuk bersuci ya, berwudu atau mandi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, lakum minhu syarabun, bagi kalian dari air itu air apa? Hujan, syarabun, bisa diminum. Bisa enggak diminum air hujan? Terus gimana caranya? Ya dimasak dulu. Masa enggak dimasak ya? Nanti sakit ya. Wa minhu syajarun, dan dari air hujan itu juga apa? Akan tumbuh pohon-pohonan. Fihi tusimun. Ya, nanti dilihat artinya, saya tidak tahu. Kemudian di sini Allah masih menjelaskan ya tentang nikmatnya. Ya, tadi setelah Allah ceritakan Allah turunkan air apa? Hujan. Maka apa faedahnya air hujan tadi kan? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah keluarkan, itu Allah tumbuhkan dengan sebab turunnya air hujan berbagai macam apa? Samarat. Samarat itu artinya hasil pertanian ya, hasil apa? Pertanian. Ya tidak mesti buah-buahan. Bisa juga diartikan buah-buahan, cuma kan hasil pertanian enggak cuma buah-buahan. Yang kita makan buah-buahan atau apa? Oh, padi, ya kan? Atau makan jagung. Rizqan lakum, ya, sebagai rizki bagi kalian. Jadi di sini istilahnya orang itu semakin disadarkan tentang hakikat ibadah itu gitu. Ibadah itu kan hakikatnya untuk apa? Bersyukur, ya kan? Kalau orang sudah dikasih nikmat, kewajibannya apa? Bersyukur. Nah, bukti syukur itu dengan beribadah, gitu kan? Orang itu kalau diingatkan dengan nikmat ya semestinya dia semakin sadar siapa yang ngasih nikmat. Ya beribadahlah kepadanya.
Jadi kalau orang sudah dikasih nikmat kok nggak beribadah, berarti dia tidak tahu terima kasih, ya. Nggak tahu terima kasih, ya. Nggak tahu diri, nggak tahu diri. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, itu sebagai rezeki untuk kalian. Jadi yang ngasih kalian rezeki itu Allah gitu loh. Jadi yang merasa selama ini dikasih rezeki, mbok ya ingat, yang ngasih siapa? Allah. Ay atau an lakum, yaitu sebagai pemberian untuk kalian. Jadi yang ngasih itu Allah. Wa fi ayatin ukhra, dan disebutkan dalam ayat yang lain apa? Mata'al lakum wa li an'amikum, sebagai mata itu apa? Kesenangan, ya, untuk membuat orang itu bahagia, dan juga untuk siapa? An'amikum, yaitu binatang-binatang ternak. Artinya orang bisa minum, ya toh? Kalau ada air hujan bisa nggak mandi? Bisa, ya. Ya, bisa juga mandi pakai air hujan tuh. Terus bisa juga untuk ternak, ya, untuk ngasih minum apa? Binatang, ya, yang punya peliharaan gitu kan juga butuh minum. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tadi kan, yang pertama apa? Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Allah yang menurunkan air hujan untuk kalian, sehingga Allah menumbuhkan apa? Berbagai hasil pertanian sebagai rezeki untuk kalian. Maka kesimpulannya sama. Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah apa? Andadan, yaitu sekutu. Berarti ini larangan dari berbuat apa? Syirik. Di awal ayat Allah memerintahkan untuk beribadah alias bertauhid, ya kan? Karena ibadah itu tidak bisa disebut ibadah tanpa tauhid. Maka di sini Allah juga mengingatkan, fala taj'alu lillahi andadan. Karena apa? Ibadah tidak diterima kalau tercampuri apa? Syirik. Maka jangan kalian mengangkat sekutu, itu sesembahan tandingan bagi Allah. Artinya, la taj'alu lihadzal ladzi khalaqakum. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah yang telah menciptakan kalian. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan juga Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa ja'ala lakumul arda firasyan, yang Allah juga menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, was samaa binaan, dan langit sebagai apa? Atap. Wa anzala lakum minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan untuk kalian dari air, dari apa? Dari langit, dari awan, itu air hujan. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, kemudian Allah tumbuhkan berbagai hasil pertanian sebagai rezeki untuk kalian. Jadi orang itu sudah disadarkan dengan banyak nikmat ini, ya mestinya dia sadar. La taj'alu lahu andadan. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Ta'budunaha, yang kalian beribadah kepadanya. Kama ta'budunallaha, sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah itu haknya Allah saja. Yang boleh diibadahi hanya siapa? Allah. Adapun selain Allah boleh nggak diibadahi? Tidak boleh. Au tuhibbunaha kama tuhibbunallaha, atau kalian mencintai sesembahan itu sebagaimana kalian mencintai Allah. Ini syirik dalam masalah apa? Cinta. Fa inna dzalika ghairu laikin bikum, karena sesungguhnya hal itu, kalau kalian beribadahnya kok juga kepada siapa? Selain Allah, atau mencintai sesembahan tandingan bagi Allah, maka itu tidak layak. Tidak layak alias tidak pantas untuk kalian. Siapa kalian di sini? Yang di awal ayat siapa tadi? Ya ayuhan nas, manusia. Manusia ini kan diciptakan punya tujuannya untuk beribadah. Ya, sementara orang yang beribadah kan tidak diterima ibadahnya tanpa tauhid. Maka kalau orang mempersekutukan Allah itu tidak pantas, tidak layak bagi manusia. Karena manusia diciptakan untuk beribadah, bertauhid.
kok dia tidak bertauhid? Kan tidak pantas. La aqlan wala syar'an, tidak secara logika, tidak juga secara apa? Syariat. Jadi kalau dipikir pakai logika, orang berbuat syirik itu sudah keliru, salah. Jadi tadi enggak berterima kasih. Yang ngasih rezeki Allah kok yang disembah selain Allah. Yang ngasih hujan Allah kok yang dimintai selain Allah. Kan itu enggak tahu terima kasih, enggak menghargai kan? Tidak menghargai. La aqlan wala syar'an, tidak juga secara apa? Syariat. Maka kesimpulannya apa? Orang yang berbuat syirik itu menyimpang dari akal sehat, dan orang yang berbuat syirik itu juga menyimpang dari syariat. Akalnya tidak sehat, juga dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama. Ya, di sini dijelaskan apa? Alasannya. Jadi ayat-ayat ini semua menjelaskan alasan tadi. Pertama, Allah merintahkan untuk beribadah kepada siapa? Allah. Apa alasannya? Karena Allah yang menciptakan. Kemudian, apa alasannya mengapa orang diperintahkan untuk beribadah? Karena la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa orang harus bertakwa? Supaya bisa terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian di sini diperintahkan lagi, ditegaskan, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu, sesembahan tandingan. Wa antum ta'lamun, ini alasannya. Dalam keadaan kalian apa? Mengetahui. Apa maksudnya? Ay ta'lamuna annahu la nidda lahu, yaitu kalian mengetahui bahwasanya Allah tidak punya tandingan. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang memberikan rezeki? Allah. Ini kan berarti mereka semua meyakini Allah tidak punya sekutu. Yang menciptakan cuma Allah, yang ngasih rezeki cuma Allah, tidak punya tandingan. Wa annahu biyadihil khalqu warrizqu, dan di tangannya lah, yaitu mencipta dan memberi rezeki. Yang bisa menciptakan cuma Allah, yang bisa memberi rezeki cuma siapa? Allah. Jadi ini yang harus kita ingat, yang menciptakan kita Allah, yang ngasih rezeki juga Allah. Sampai Allah katakan apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung apa? Rezekinya. Sampai semut saja, semut bisa hidup tidak? Bisa. Siapa yang nanggung rezekinya? Allah. Antum tidak perlu repot-repot ya, bikin buka donasi untuk cari makan untuk semut. Itu. Wa tadbiru, dan yang mengatur segala sesuatu, fala taj'alu lahu syarikan fil ibadati. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu dalam hal apa? Ibadah. Artinya kalau orang itu mengakui, meyakini tauhid rububiyah tadi, konsekuensinya harus bertauhid apa? Uluhiyah. Jadi kalau orang itu konsekuen dengan fitrahnya, karena tauhid rububiyah itu apa? Fitrah. Semua orang itu sudah memiliki fitrah, meyakini yang menciptakan, yang memberikan rezeki Allah saja. Itu sudah fitrahnya manusia. Hatta orang kafir. Hatta iblis saja. Kalau iblis berdoa kepada siapa? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Tidak kan? Dia berdoa kepada siapa? Allah. Jadi itu menunjukkan tauhid rububiyah itu adalah ya keyakinan semua orang gitu. Bahkan iblis sekalipun meyakini tauhid apa? Rububiyah. Jadi kalau orang belajar Islam lama-lama, jauh-jauh ke luar negeri, kesimpulannya Islam itu adalah intinya tauhid apa? Rububiyah. Berarti dia tidak ada bedanya sama iblis, ya. Enggak ada bedanya dia. Enggak ada bedanya sama Abu Jahal, Abu Lahab. Belajar ke luar negeri, kesimpulannya tauhid itu ya tauhid apa? Rububiyah. Kalau orang sudah mengakui Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yaitu muslim. Itu apa? Muslim. Apapun agamanya katanya kan. Apapun agamanya, kalau dia meyakini Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, dia pasrah kepada Allah, berarti itu apa? Muslim. Wah, itu dari mana ya? Rasulullah SAW aja ditanya malaikat Jibril, apa itu Islam? Apa kata Rasulullah SAW? Islam adalah kamu
bersyahadat, kamu apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Memang antum lebih tahu daripada siapa? Rasul. Siapa yang dapat wahyu? Antum atau Rasul? Siapa? Rasulullah. Rasul yang menjawab dengan wahyu seperti itu. Sementara masuk kita berani mengatakan Islam itu pokoknya semua agama, gitu kan? Islam itu bukan nama agama katanya. Itu akal dari mana? Ya. Makanya kalau orang sudah terkena paham Islam liberal itu susah ya. Susah. Ya kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ya. Karena fitrahnya sudah rusak. Kemudian ya ini kalau kita perhatikan ya bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berusaha mengikat ya. Kita lihat bagaimana beliau berusaha mengikat perkataannya itu dengan apa? Dalil. Dan juga dengan membawakan perkataan para ulama terdahulu. Ini diantara keistimewaan kitab beliau ini, itu salah satu usul. Demikian juga dalam kitab Tauhid seperti itu. Beliau berusaha ketika menyampaikan sesuatu tidaklah disampaikan kecuali ada apa? Dalilnya. Baik itu dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Demikian juga didukung dengan perkataan para apa? Ulama. Dan inilah manhaj Ahlussunnah seperti itu. Jadi bukanlah manhaj Ahlussunnah orang itu banyak ngomong tanpa dalil. Ngomong cuma pakai perasaan ya. Filsafat apalagi. Itu bukan dari manhaj Ahlussunnah. Ya sebagaimana kata para ustadz ya, kata para ulama di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berusaha mempersedikit perkataan dari siapa? Dirinya sendiri. Jadi kalau antum perhatikan sekarang misalnya para ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar ya, Imam Nawawi dan yang lainnya, tidaklah mereka mulia dengan ilmu yang mereka sampaikan kecuali karena yang mereka sampaikan itu perkataan ulama-ulama yang sebelumnya gitu. Jadi bukan istilahnya ngarang-ngarang sendiri, tidak ada ceritanya seperti itu. Qala Ibnu Katsirin, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan kalau antum lihat ya, contohnya juga misalnya kitab apa yang sangat terkenal Arba'in An-Nawawiyah. Apa yang dilakukan Imam Nawawi? Hanya mengumpulkan apa? Hadis, bukan berarti meremehkan ya. Mengumpulkan hadis saja kan? Berapa hadis? 42 hadis. Itu perkataan siapa? Rasulullah SAW. Beliau apa yang beliau lakukan? Cuma mengumpulkan. Ya, tapi beliau mengumpulkan juga dengan apa? Ilmu kan, beliau bisa mengetahui hadisnya sahih atau tidak, ya kan? Lihat bagaimana keberkahan walaupun cuma kitabnya tipis ya kan, Arba'in Nawawiyah berapa lembar ya kan, 42 hadis. Tapi lihat faedahnya, dari sepanjang masa orang mengambil faedah dari kitab tersebut. Itu berkahnya ilmu para ulama salaf. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, huwa Imaduddin Abul Fidai. Beliau adalah yang digelari dengan Imaduddin Abul Fida. Kunyahnya apa? Abul Fida Ismail, namanya Ismail. Jadi Ibnu Katsir namanya siapa? Ismail. Ibnu Umar Al-Qurasyi, dari suku apa? Quraisy. Ad-Dimaskiyu, yang beliau tinggal di mana? Damaskus. Damaskus di mana? Afghanistan apa di Iran? Damaskus di mana? Di Turki atau di Rusia atau di mana? Damaskus itu di Rusia apa di Jepang apa di Cina? Suriah. Di Suriah. Di Suriah. Jadi Suriah itu tempat tinggalnya para ulama, ya, negerinya para ulama. Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Syam, ya. Para ulama. Ya sekarang antum lihat seperti itu keadaannya. Ketika umat Islam tidak berpegang dengan Islam, seperti itu yang terjadi. Walaupun dahulunya negerinya para ulama, seperti mana? Andalus mana? Spanyol itu kan negerinya para ulama dahulu. Tapi ketika Islam ditinggalkan, Allah hinakan. Allah hinakan, ya. Dan itulah sunnatullah. Maka kalau orang Indonesia ini yang katanya dulu banyak ulama Nusantara ya kan,
Kalau kita tidak memuliakan Islam, ya sama nasibnya. Tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Ad-Dimashqi al-Hafidhu al-Masyhuru, al-Hafidh yang sangat terkenal. Sahibut tafsiri, pemilik kitab apa? Tafsir. Apa tafsirnya Ibnu Katsir? Tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu karya beliau. Sangat terkenal. Sampai antum tanya pondok-pondok yang katanya pondok Salafiyah atau pondok apa? Nahdiyin, semuanya pasti mengakui belajar tafsir apa? Ibnu Katsir. Masya Allah. Kalau mereka belajar tafsir Ibnu Katsir dan meyakini akidahnya yang disampaikan Ibnu Katsir, akidahnya apa? Salafi, Ahlus Sunnah, ya kan? Ahlus Sunnah beneran, bukan Ahlus Sunnah cuma ngaku-ngaku. Jadi lihat aja, Imam Ibnu Katsir saja membantah orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Itu silakan baca tafsir Ibnu Katsir. Jadi aneh kalau orang katanya ngajinya tafsir Ibnu Katsir tapi mengatakan Allah ada di mana-mana. Baca enggak dia tafsir Ibnu Katsir? Gitu kan. Wa tarikh, dan beliau juga punya kitab tentang sejarah yang sangat terkenal ya. Min talamidzi Syekhul Islami, dan nah ini mungkin banyak orang tidak tahu bahwasanya Ibnu Katsir adalah termasuk muridnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, orang yang katanya suka ngaji tafsir Ibnu Katsir tapi kok lucunya tidak suka sama Ibnu Taimiyah. Kan lucu. Muridnya diikuti, gurunya dimusuhi. Ini gimana ceritanya? Muridnya diagung-agungkan katanya, kan kok gurunya dimusuhi. Aneh ini. Gimana itu? Tufiya sanata arba'in wa sab'ina wa sab'imi'atin, yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriyah ya. Kalau Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriyah. Kalau Imam Nawawi itu sebelum Ibnu Taimiyah atau sesudahnya? Imam Nawawi sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, kita lihat di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan perkataan siapa tadi? Imam Ibnu Katsir ya. Imam Ibnu Katsir wafat tahun berapa tadi? 700 baru aja dibaca. 774. Nah, ingat-ingat lah ya. Hijriyah, bukan Masehi. Apa kata Ibnu Katsir? Al-khaliqu lihadzil asya'i, yang menciptakan segala sesuatu ini tadi, yang menciptakan apa tadi? Yang menciptakan manusia, menciptakan apa tadi? Bumi, yang menurunkan air hujan dan seterusnya. Yang menciptakan itu semua tadi, huwal mustahiqu lil ibadati, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah nukilan secara makna dari Ibnu Katsir ya. Jadi dengan bahasa yang mudah kita mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya apa? Mengapa Allah yang pantas disembah? Ya sama tadi alasannya, karena Allah yang menciptakan. Berarti tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Maka orang yang bertauhid rububiyah tapi tidak mentauhidkan dalam masalah uluhiyah, berarti orangnya tidak konsekuen, tidak konsisten. Kalau dia konsisten, mestinya ibadahnya untuk Allah saja. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, betapa sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Karena orang yang beribadah itu sedikit. Kebanyakan orang berbuat apa? Syirik. Jadi kalau pengen yang punya banyak pengikut, jadilah orang musyrik. Banyak pengikutnya kan? Iya. Makanya kalau orang prinsipnya suara rakyat, suara Tuhan, nah itu repot itu. Rakyat mana? Ya. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Nah ini, jadi setelah beliau membawakan, jadi perkataan ini apa gunanya? Pertanyaannya, apa gunanya perkataan Ibnu Katsir ini? Apa faedahnya Syekh membawakan perkataan Ibnu Katsir? Faedahnya apa?
Ya untuk menjelaskan bahwasanya pendalilan beliau itu dengan ayat tadi itu sudah didahului oleh ulama yang sebelumnya. Gitu kan. Jadi dengan kata lain beliau mengatakan saya ngomong ini sudah ada apa? Pendahulunya, ada salafnya, saya nggak ngarang sendiri dan ini perkataan ulama tafsir gitu kan. Karena yang dibahas ayat Al-Qur'an gitu. Jadi ini secara tidak langsung beliau ingin mengajarkan kepada kita kalau mau ngomong agama itu harus ilmiah. Kalau bicara ayat kembali ke ulama tafsir. Kalau bicara hadis kembali ke syarah hadis dan seterusnya kan semua bidang ilmu ada ahlinya. Maka ya lucu kalau orang bicara agama tapi kembalinya yang jadi rujukan berkata Aristoteles, ya kan? Berkata Plato. Berkata siapa? Darwin. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, ya. Jadi setelah penulis rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya yang wajib atas kita adalah beribadah kepada Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya, maka apa? Jadi setelah dikasih tahu kita wajib beribadah, nah sekarang dijelaskan apa sih bentuk-bentuk ibadah. Jadi ada penjelasan umum, ada penjelasan apa? Khusus, ada pengantar, ada rinciannya gitu. Orang tidak cukup hanya oh yo beribadah. Ibadah itu apa? Masuk gitu. Ayo beribadah, ayo bertauhid. Tauhid itu apa? Gitu. Ini kan seperti itu, dakwah tauhid itu dakwah apa? Tafsili, ya harus rinci. Antum mau ngajak sholat, ayo sholat. Sholat bagaimana? Gitu. Mana antum? Ayo berislam, Islam itu apa? Gitu. Ya enggak kan? Harus jelas gitu. Dan Islam seperti itu. Maka bayana fi ma ya'ti syai'an min anwa'il ibadati, maka beliau pun menjelaskan sesudahnya sebagian dari jenis-jenis ibadah. Ya. Jadi ini hanya sebagian contoh saja. Jadi di antara thariqah atau metode dalam tarbiyah, dalam pendidikan ya seperti itu. Orang dikasih kaidah, dikasih pedoman, dikasih penjelasan secara umum, kemudian penjelasan secara khusus dirinci. Ya, itu adalah salah satu metode dalam pengajaran. Ya. Jadi mungkin beda dengan metode sekarang, katanya kalau orang kuliah itu kan, misalnya kuliah ada 10 bab kan gitu. Katanya loh yang kuliah, saya udah enggak kuliah. Itu katanya kalau sekarang kuliah 10 bab, nah sekarang dibagi sama dosennya ada 100 mahasiswa gitu. Bab 1 nomor absen 1 sampai 10 gitu. Bab 2 silakan dibahas sendiri, nanti minggu depan presentasi satu-satu. Itu kayaknya salafnya dari mana itu ya. Kalau belajar seperti itu, apalagi belajar agama, itu kuliahnya di fakultas PAI, Pendidikan Agama Islam, cara belajarnya seperti itu. Kira-kira gurunya nanti gimana itu hasilnya kalau caranya seperti itu ya. Jadi kadang aneh juga ya. Saya nggak tahu tuh ngambilnya dari mana ya. Wa anwa'ul ibadati mislu al-islami wal imani wal ihsani, dan macam-macam ibadah contohnya adalah Islam, iman dan ihsan. Nah ini diantara kita lihat bagaimana Syekh itu berusaha, kalau ngomong itu berusaha pakai apa? Dalil. Jadi kalau sekarang banyakkan orang ditanya contoh ibadah itu apa? Sholat, ya kan? Kalau beliau tidak. Pertama kali apa? Islam, terus iman, terus apa? Ihsan. Orang denger itu aja sudah bingung kan? Wah, Islam kok ibadah gitu kan? Iman kok ibadah gitu kan? Ihsan kok ibadah. Nah, itu. Nah, tidak mungkin memahami ini kecuali orang yang mengikuti thariqahnya para ulama, yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj para sahabat. Nah, seperti ini kalau kita lihat seperti itu ya. Jadi kalau antum perhatikan bagaimana para ulama berusaha ya tadi mendekatkan dalil kepada kaum muslimin. Walaupun memang dasarnya kalau orang suruh memahami dalil itu susah atau mudah. Wahyu ini sesuatu yang ringan atau sesuatu yang berat? Allah mengatakan apa? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, ya kan? Kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Maka tidak ada dalam Islam itu sesuatu yang
ringan, sepele, semuanya itu berat gitu, dalam artian semuanya berbobot gitu. Dan namanya jiwa manusia, hawa nafsu manusia kalau mau dituruti pengennya yang enak-enak aja. Makanya orang lebih suka komentar daripada nyampaikan apa? Dalil, ya enggak? Antum melihat di medsos itu mana yang lebih banyak? Orang yang komen tanpa ilmu atau orang yang nyampaikan dalil? Nah, komen tanpa ilmu karena itu mudah. Kalau orang suruh bicara pakai dalil, dia kan harus lihat dalil dulu. Atau dia hafalkan, atau minimal dia copy, dia share lagi kan. Tapi secara naluri, karena orang punya hawa nafsu seperti tadi, pengennya yang mudah-mudah. Makanya para ulama itu tidak, istilahnya apa? Tidak menuruti hawa nafsunya manusia. Tapi bagaimana membimbing hawa nafsu manusia itu untuk mengikuti apa? Dalil. Caranya seperti tadi. Ketika menyampaikan masalah agama, ya dia usahakan bagaimana sebisa mungkin apa yang ada dalil di dalam dalil itu yang disampaikan gitu. Walaupun rasanya mungkin awalnya aneh. Ya kan? Mungkin orang kurang apa sih maksudnya gitu. Tapi ketika itu disampaikan, maka secara fitrahnya orang akan bisa menerimanya. Karena disitulah letaknya ujian. Letaknya apa? Ujian. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Iya, tapi kebanyakan manusia pengen beribadah sesuai kemauannya masing-masing. Dan Allah ingin beribadah itu seperti ini. Dan untuk menyesuaikan kemauan manusia dengan kemauan Allah, maka di situ butuh adanya apa? Dakwah, butuh adanya tarbiyah, butuh adanya nasihat. Maka tidak bisa kalau orang belajar modelnya kayak tadi itu tadi. Ada 10 bab, silahkan dibahas sendiri, cari pembahasan sendiri, minggu depan presentasi. Nah, itu nggak bakal bisa menjadikan ulama rabbani. Allah mengatakan walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbani. Kenapa? Kalian mengajarkan Al-Qur'an dan kalian mempelajari. Belajar dan mengajar. Jadi dan ada namanya belajar dari para ulama. Makanya belajar itu bukan dari buku. Seandainya orang ya setiap hari 24 jam dia cuma baca buku tanpa hadir di majelis ilmu, tanpa mendengar penjelasan para ulama, maka tidak akan bisa menjadi apa? Alim. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena buku cuma sarana. Hakikat ilmu itu diambil dari para ulama. Ya, dari para ulama, daripada ahlinya. Makanya kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Maka fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama. Jadi walaupun orang punya kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, gitu kan? Apakah terus dia bisa jadi ulama seperti Ibnu Taimiyah? Pasti. Ya. Makanya butuh orang belajar ya dalam majelis ilmu. Makanya saya nasihatkan bagi teman-teman sekalian ya sesibuk apapun antum ya sempatkanlah ya. Kalau misalnya di sini nggak ada, mungkin ya di masjid atau di mana. Karena banyak sekali faedah dari apa majelis ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Jika kalian melewati apa? Taman-taman surga, maka hampirilah ya, singgahlah di situ. Apa itu taman surga? Kata Rasulullah SAW, halaqah apa? Zikir majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu orang itu akan teringat, akan mendapat apa? Nasihat. Sampai kata Rasulullah SAW, humul qaum alladzi la yashqa ma'ahum jalisun. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan pernah celaka orang yang duduk bersama mereka, walaupun cuma mampir ngaji di situ, cuma ikut duduk aja ya sudah dapat doa malaikat. Malaikat mendoakan. Ya. Banyak keberkahannya dari majelis ilmu, apalagi para ulama, para ustadz yang sudah senior ya. Maka kalau kita ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ya, jangan disia-siakan. Ya demikian mungkin yang bisa kita bahas ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, masih membahas tentang macam-macam ibadah. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.